Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi keadaan iklim di Indonesia. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP dan disusun oleh Anahal Eleita, Aziza Maharani, Agung Nugroho, Yosi Afiani, dan Ahmad Fauzan Lukman. Kami dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Media pembelajaran ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah media pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini terdapat tema 1, yaitu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Terdapat subtema 1, yaitu keadaan alam. Lalu terdapat sub-tema 1, yaitu keadaan iklim di Indonesia. Selain itu, terdapat pula kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti meliputi 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan, pergaulan, dan keberadaan. 3. Memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar meliputi 1.1. Menghargai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan waktu dengan segala perubahannya. 1.3. Menghargai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya. 2.3. Menunjukkan perilaku santun, toleran, dan peduli dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan dan teman sebaya. 3.1. Memahami aspek ruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional serta perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Tiga titik 4. Memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. 4.3. Mengobservasi dan menyajikan bentuk-bentuk dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar.
Indikator pencapaian yaitu meliputi 1. Memberikan definisi tentang iklim. 2. Menguraikan jenis-jenis iklim dan perbedaan dari masing-masing jenis iklim di dunia. 3. Menjelaskan iklim yang dimiliki oleh Indonesia. 4. Menjelaskan ciri-ciri iklim tropis. 5. Menguraikan tentang jenis-jenis iklim yang dapat mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. 6. Menjelaskan hubungan antara global warming dengan perubahan iklim. 7. Menjelaskan hubungan antara perubahan iklim di Indonesia dengan pola kehidupan sosial ekonomi di Indonesia. 8. Mengkaitkan antara penyebaran flora dan fauna di Indonesia dengan iklim yang dimiliki oleh Indonesia. 9. Memberikan definisi tentang musim. 10. Menguraikan tentang jenis-jenis musim yang ada di Indonesia beserta perbedaannya. 11. Menjelaskan tentang latar belakang terjadinya musim yang ada di Indonesia. 12. Memberikan definisi tentang angin. 13. Menguraikan tentang berbagai jenis angin di dunia. 14. Menguraikan tentang jenis-jenis angin yang ada di Indonesia beserta perbedaan dari masing-masing angin. 15. Menunjukkan arah mata angin yang dapat menyebabkan pergantian musim di Indonesia. 16. Menjelaskan hubungan datangnya arah mata angin dengan asal-usul nenek moyang Indonesia. 17. Memberikan definisi tentang cuaca. 18. Menjelaskan keadaan cuaca di Indonesia. 19. Menjelaskan hubungan pergantian cuaca dengan perekonomian yang cocok untuk dijalankan. 20. Memberikan definisi tentang curah hujan. 21. Menguraikan tentang proses terjadinya hujan. 22. Membandingkan hubungan dari dampak curah hujan yang tinggi di perkotaan dengan perdesaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajaran yaitu meliputi 1. Siswa dapat mengartikan tentang iklim. 2. Siswa dapat mengetahui tentang jenis-jenis iklim di dunia beserta perbedaan dari masing-masing iklim tersebut. 3.
Siswa dapat menentukan jenis iklim yang ada di Indonesia. 4. Siswa dapat menentukan ciri-ciri dari iklim tropis. 5. Siswa dapat memahami jenis-jenis iklim yang dapat mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. 6. Menganalisa hubungan antara penyebaran flora dan fauna di Indonesia dengan iklim yang dimiliki Indonesia. 7. Siswa dapat menganalisa hubungan antara global warming dengan perubahan iklim yang ada di Indonesia. 8. Siswa dapat menganalisa hubungan antara perubahan iklim yang ada di Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia. 9. Siswa dapat mengartikan tentang musim. 10. Siswa dapat memahami tentang jenis-jenis musim yang ada di Indonesia beserta perbedaan dari masing-masing musim di Indonesia. 11. Siswa dapat mengetahui tentang latar belakang terjadinya musim di Indonesia. 12. Siswa dapat mengartikan tentang musim. 13. Siswa dapat memahami tentang jenis-jenis angin yang ada di dunia. 14. Siswa dapat memahami jenis-jenis angin yang ada di Indonesia beserta dengan perbedaan dari masing-masing angin tersebut. 15. Siswa dapat memahami proses terjadinya masing-masing jenis angin yang ada di Indonesia, beserta faktor-faktor yang dapat menyebabkan angin tersebut. 16. Siswa dapat menunjukkan arah mata angin yang dapat menyebabkan pergantian musim di Indonesia. 17. Siswa dapat menganalisa hubungan datangnya arah mata angin dengan asal-usul nenek moyang Indonesia. 18. Siswa dapat mengartikan tentang cuaca. 19. Siswa dapat memahami keadaan cuaca di Indonesia. 20. Siswa dapat menganalisis hubungan pergantian cuaca dengan perekonomian yang cocok untuk dijalankan. 21. Siswa dapat mengartikan tentang curah hujan. 22. Siswa dapat memahami perbedaan dari dampak curah hujan yang tinggi di perkotaan dengan pedesaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Termasuk iklim apakah gambar di samping ini? Apakah gambar di samping merupakan bagian dari iklim di Indonesia? Termasuk musim apakah gambar di samping? Termasuk iklim apakah gambar di samping ini?
Apakah gambar di samping merupakan bagian dari iklim di Indonesia? Termasuk musim apakah gambar di samping? Termasuk iklim apakah gambar di samping ini? Apakah gambar di samping merupakan bagian dari iklim di Indonesia? Termasuk musim apakah gambar di samping? Termasuk iklim apakah gambar di samping ini? Apakah gambar di samping merupakan bagian dari iklim di Indonesia? Termasuk musim apakah gambar di samping? Termasuk iklim apakah gambar di samping ini? Apakah gambar di samping merupakan bagian dari iklim di Indonesia? Termasuk musim apakah gambar di samping? Apa itu pengertian iklim? Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang relatif lama. Jenis-jenis iklim di dunia. Pertama, iklim tropis. Kedua, iklim subtropis. Ketiga, iklim sedang. Keempat, iklim dingin. Iklim dingin terbagi menjadi dua, yaitu iklim tundra dan iklim es. Gambar tersebut merupakan gambar pembagian iklim berdasarkan letak astronomis. Pertama, iklim tropis berada di garis khatulistiwa terletak di 0 derajat. Kedua, iklim subtropis terletak pada 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. 3. Iklim sedang terletak pada 40 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan. 4. Iklim dingin terletak pada 60,5 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan. Perbedaan jenis-jenis iklim di dunia dilihat dari segi ciri-cirinya. Iklim tropis. 1. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil. Di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. 2. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya
secara perlahan dan beraturan. Tiga, hujan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Iklim subtropis. 1. Batas yang tegas tidak dapat ditentukan dan merupakan daerah peralihan dari daerah iklim tropis ke iklim sedang. Dua, terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Tiga, suhu sepanjang tahun tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Empat, daerah subtropis yang musim hujannya jatuh pada musim dingin dan musim panasnya kering disebut daerah iklim Mediterania. Sedangkan jika hujan jatuh pada musim panas dan musim dinginnya kering disebut daerah iklim Tiongkok. Iklim sedang. 1. Tekanan udara sering berubah-ubah. Arah angin bertiup berubah-ubah tidak menentu dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. 2. Amplitudo suhu tahunan lebih besar dan amplitudo suhu harian lebih kecil dibandingkan dengan yang terdapat pada daerah iklim tropis. Iklim tundra. 1. Musim dingin berlangsung lama dan musim panas yang sejuk berlangsung singkat. 2. Udaranya kering dan tanahnya membeku sepanjang tahun. 3. Vegetasinya jenis lumut-lumutan dan semak-semak. 4. Wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan di Greenland, dan pantai utara Siberia. Iklim es. 1. Suhu terus-menerus rendah sekali sehingga terdapat salju abadi. 2. Wilayahnya meliputi kutub utara, yaitu daerah Greenland atau tanah hijau, dan Antartika di
kutub selatan. Ini termasuk peta negara apa? Negara Indonesia termasuk ke dalam iklim apa? Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Gambar yang dilingkari merupakan negara Indonesia yang beriklim tropik, dilalui oleh garis khatulistiwa. Ciri-ciri iklim tropis. 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. 2. Tidak ada perbedaan jauh atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. 3. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar min 20 derajat Celcius atau lebih, sedangkan pada musim kemarau dapat mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. 4. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. 5. Curah hujannya tinggi sehingga menyebabkan tanah di Indonesia cukup subur. 6. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 1. Iklim musim, yaitu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. 2. Iklim laut, yaitu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. 3. Iklim panas, yaitu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis yang suhunya tinggi dan mengakibatkan penguapan yang tinggi, juga berpotensi untuk terjadinya hujan. Keterkaitan antara global warming dengan perubahan iklim di Indonesia. Global warming merupakan
proses meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Dengan adanya pemanasan global, maka akan diikuti perubahan iklim di Indonesia. Perubahan iklim dapat terjadi akibat adanya aktivitas manusia, khususnya aktivitas manusia yang negatif. Dampak dari perubahan iklim: kekeringan, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, kenaikan permukaan laut, mencairnya es di kutub, serangan hama, masalah kesehatan, wabah penyakit, kelaparan, gagal panen, peningkatan intensitas badai, kerusakan terumbu karang, dan kepunahan. Keterkaitan antara perubahan iklim dengan bidang perekonomian meliputi dua sektor, sektor pertanian dan sektor perikanan. Lalu, bidang sosial. Bidang perekonomian. Dalam sektor pertanian, perubahan iklim memberikan dampak pada kenaikan suhu dan perubahan curah hujan, sehingga membawa dampak negatif bagi sektor pertanian. Dampaknya yaitu seperti lahan pertanian menjadi kering, gagal panen, produktivitas menurun, banjirnya lahan pertanian, lalu terhambatnya laju transportasi pengiriman hasil pertanian. Selanjutnya, dalam sektor perikanan. Dari adanya perubahan iklim, maka dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim. Hal itu dapatlah memunculkan berbagai dampak untuk sektor perikanan, yaitu seperti mencairnya es di kutub. Dari peristiwa tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang, serta mengancam kehidupan masyarakat pesisir pantai. Dalam bidang sosial, perubahan iklim memberikan dampak pada kenaikan suhu dan
perubahan curah hujan sehingga membawa dampak negatif bagi bidang sosial. Salah satu contoh dari dampak perubahan iklim dalam bidang sosial yaitu seperti banjir. Dampak dari banjir yaitu berupa individualisme, banyak korban jiwa, pencurian, kehilangan harta benda, keterkaitan antara iklim dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Perbedaan unsur iklim yang ada di suatu wilayah dapat menyebabkan jenis flora dan fauna juga berbeda. Indonesia yang beriklim tropis dapat dilihat dari segi floranya. Ciri-ciri dari berbagai jenis tanaman yang ada di Indonesia yaitu meliputi beraneka ragam, subur, dan hijau sepanjang tahun. Hal tersebut dapat terjadi di Indonesia karena disebabkan oleh adanya curah hujan yang tinggi, cukupnya penyinaran matahari. Indonesia beriklim tropis dapat dilihat dari segi faunanya. Ciri-ciri dari berbagai jenis binatang yang ada di Indonesia yaitu meliputi beraneka ragam, hewan endemik, hewan mirip dengan tipe Asia atau Australia, dan banyak jenis burung warna-warni. Hal tersebut dapat terjadi di Indonesia karena disebabkan oleh adanya letak geografis di Indonesia, keadaan iklim di Indonesia, potensi sumber daya alam yang mendukung di Indonesia. Berikut ini merupakan gambar peta persebaran fauna di Indonesia. Apa itu arti musim? Definisi musim: suatu pola sirkulasi angin yang berhembus secara periodik pada suatu periode minimal 3 bulan dan pada periode yang lain polanya akan berlawanan. Yang dilingkari merupakan negara Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim. Satu, musim kemarau. Dua, musim penghujan.
Musim kemarau. Ciri-ciri musim kemarau. 1. Meningkatnya suhu panas di permukaan bumi karena adanya proses penyinaran sinar matahari yang berlangsung panjang. 2. Musim kemarau dapat disebut sebagai musim kering. 3. Musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai dengan September. Dampak dari musim kemarau di Indonesia. Menurunnya tingkat kesuburan tanah. Gagal panen. Keringnya hasil lahan pertanian dan perkebunan. Kurangnya pasokan sumber air bersih. Kebakaran hutan. Musim penghujan. Ciri-ciri musim penghujan. 1. Meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu secara tidak konsisten. 2. Musim penghujan dapat disebut sebagai musim basah. 3. Musim kemarau terjadi antara bulan September sampai dengan Mei. 4. Musim penghujan disebabkan oleh angin muson barat. 5. Angin bertiup kencang. Dampak dari musim penghujan di Indonesia. Banjir. Tenggelamnya lahan pertanian. Menurunnya pendapatan nelayan. Kerusakan alam. Banyak masyarakat yang mengungsi. Longsor. Penyebab perubahan musim di Indonesia. 1. Pergeseran semu matahari tahunan. 2. Letak lintang. 3. Rotasi bumi. 4. Daerah bertekanan rendah dan tinggi. 5. Laut dan benua. Dan terakhir 6. Arah mata angin. Ini adalah gambar peta mengenai pergerakan arah mata angin pada musim kemarau.
Selanjutnya, gambar peta mengenai pergerakan arah mata angin pada musim penghujan. Perbedaan antara musim kemarau dengan musim penghujan. Musim kemarau. Musim kemarau disebut sebagai musim kering. Dipengaruhi oleh angin muson timur. Terjadi pada bulan Mei sampai dengan September. Curah hujan mencapai 60 mm per bulan. Sinar matahari banyak terlihat. Sumber air menurun. Suhu semakin panas. Banyaknya populasi nyamuk di malam hari. Musim penghujan. Musim penghujan disebut musim basah. Dipengaruhi oleh angin muson barat. Terjadi pada bulan September sampai dengan Mei. Curah hujan meningkat sampai lebih dari 100 mm per bulan. Sinar matahari kurang banyak terlihat. Sumber air melimpah. Suhu permukaan semakin dingin. Kurangnya populasi nyamuk di malam hari. Definisi angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Jenis-jenis angin di dunia. Angin lokal dan angin musim. Angin lokal terdiri menjadi 4, yaitu angin laut, angin darat, angin lembah, dan angin gunung. Sedangkan angin musim terbagi menjadi 4 pula, yaitu angin fon, angin muson, angin antipasat, dan angin pasat. Angin laut. Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari dari jam 8 malam sampai dengan jam 6 pagi. Angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung yang biasanya terjadi pada siang hari. Angin gunung. Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung yang terjadi pada malam hari. Angin fon. Angin fon atau angin jatuh adalah angin yang terjadi sesuai hujan orografis.
Angin muson. Angin muson adalah angin yang berhembus secara periodik, yaitu minimal 3 bulan, dan antara periodik yang satu dengan yang lain polanya akan berlawanan yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun. Angin antipasat. Angin antipasat adalah udara di atas daerah ekuator yang mengalir ke daerah kutub dan turun di daerah maksimum subtropik merupakan angin antipasat. Angin pasat. Angin pasat adalah angin bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Hubungan arah mata angin dengan pergantian musim. Angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang bertiup pada bulan Oktober sampai dengan April di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan yang menyebabkan benua Australia sedang mengalami musim panas, sehingga mengakibatkan benua Australia memiliki tekanan minimum. Sedangkan benua Asia mengalami musim dingin sehingga mengakibatkan tekanan maksimum yang bersifat basah dan membawa musim hujan. Angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan April sampai dengan Oktober di Indonesia. Angin ini bertiup sampai matahari berada di belahan bumi utara, menyebabkan benua Australia musim dingin sehingga mengakibatkan benua Australia memiliki tekanan maksimum. Sedangkan di benua Asia lebih panas sehingga bertekanan minimum. Angin ini bersifat kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Perbandingan arah mata angin dengan kedatangan nenek moyang. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, terjadi gelombang perpindahan rumpun bangsa berbahasa Melayu Austronesia. Melayu Austronesia ialah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Dari tempat itu, mereka menyebar ke daerah-daerah hilir di Teluk Tonkin. Pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, mereka berpindah menyebar ke daerah Semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina. Kelompok migrasi dari Yunan ke Indonesia inilah yang dianggap sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Apakah definisi cuaca? Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Unsur cuaca selalu berubah-ubah.
Pergantian cuaca dengan perekonomian yang cocok untuk dijalankan. Saat musim kemarau. Petani akan kesulitan untuk mengairi sawah. Musim kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan beberapa petani kesulitan mendapatkan air karena minimnya persediaan air, sehingga ia memerlukan air untuk sawahnya. Saat musim penghujan. Pada musim penghujan, nelayan memilih untuk tidak melaut karena tingginya gelombang air laut membuat para nelayan menanggung kerugian akibat rusaknya bagan dan perahu, dan dapat membahayakan keselamatan nyawa nelayan itu sendiri. Curah hujan. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Jenis-jenis hujan. Berdasarkan proses pembentukan hujan, terdiri dari hujan siklonal, hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal, hujan muson, dan hujan buatan. Berdasarkan ukuran dan bentuknya yang dihasilkan, terdiri dari hujan gerimis, hujan deras, hujan salju, dan hujan batu es. Terakhir, berdasarkan intensitas curahan, terdiri dari hujan sedang, hujan lebat, dan hujan sangat lebat. Jenis hujan berdasarkan proses pembentukan hujan. Hujan siklon. Hujan siklonal terjadi karena adanya pengaruh angin siklon. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju ke titik pusat. Hujan zenital. Hujan yang terjadi di daerah tropis atau disebut juga hujan naik ekuatorial. Hujan ini biasa terjadi pada waktu sore hari setelah terjadi pemanasan maksimal antara pukul 2 sampai 3 sore. Hujan orografis. Hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut naik menuju pegunungan. Suhu udara menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi. Hasil kondensasi tersebut berupa hujan di sekitar pegunungan. Hujan frontal. Hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa tersebut disebut bidang front. Hujan muson. Hujan muson atau lebih dikenal sebagai hujan musiman merupakan hujan yang terjadi oleh pengaruh angin musim atau angin muson. Hujan buatan. Hujan buatan merupakan bentuk usaha manusia untuk meningkatkan curah hujan yang turun secara alami dengan mengubah proses fisika yang terjadi di dalam awan. Jenis hujan berdasarkan ukuran dan bentuknya yang dihasilkan. Hujan gerimis. Hujan gerimis di Indonesia lebih dikenal sebagai gerimis. Awalnya terjadi hujan deras. Hujan gerimis adalah hujan yang menghasilkan butiran air yang berdiameter kurang dari 0,5 mm.
Hujan deras. Hujan deras adalah hujan dengan curahan air yang turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dengan diameter butiran airnya kurang lebih 7 mm. Hujan salju. Hujan salju adalah hujan yang terdiri dari kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Hujan batu es. Hujan batu es merupakan curahan batu es yang turun dalam cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Hujan ini pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2012 yang lalu. Jenis hujan berdasarkan intensitas curahan. Hujan sedang merupakan hujan dengan intensitas curahan 20-50 mm per hari. Hujan lebat merupakan hujan dengan intensitas curahan 50-100 mm per hari. Hujan sangat lebat merupakan hujan dengan intensitas curahan di atas 100 mm per hari. Berikut ini merupakan peta persebaran curah hujan di Indonesia. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bak permadani taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita hari ini. Seindah hari ini, hati kita, indahnya bak permadani taman surga. Seindah hati kita, walau
Indahnya berpermadani taman surga, seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Berikut ini terdapat 6 boneka yang mana masing-masing kelompok diwajibkan memilih salah satu boneka yang terdapat di slide ini. Jika salah satu kelompok memilih nomor 1, maka kelompok tersebut akan mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan: sebutkan hubungan antara musim panas dengan aktivitas masyarakat Indonesia dilihat dari aspek ekonomi. Jika salah satu kelompok memilih nomor 2, maka kelompok tersebut akan mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan: sebutkan hubungan antara musim penghujan dengan aktivitas masyarakat Indonesia dilihat dari aspek geografis. Jika salah satu kelompok memilih nomor 3, maka kelompok tersebut akan mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan hubungan antara musim panas dengan aktivitas masyarakat Indonesia dilihat dari aspek sosial dan budaya.
Jika salah satu kelompok memilih nomor 4, maka kelompok tersebut akan mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan: sebutkan hubungan antara musim penghujan dengan aktivitas masyarakat Indonesia, dilihat dari aspek ekonomi. Kuis pembelajaran. Pilihlah salah satu opsi benar atau salah dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Iklim adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Unsur cuaca selalu berubah-ubah. Benar atau salah? Musim penghujan terjadi antara bulan Mei sampai dengan September. Benar atau salah? Angin antipasat adalah angin bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Benar atau salah? Muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan April sampai dengan Oktober di Indonesia. Benar atau salah? Jenis hujan berdasarkan intensitas curahan terbagi menjadi hujan sedang, hujan lebat, dan hujan sangat lebat. Benar atau salah? PR dikerjakan untuk masing-masing individu. Berikut ini peta persebaran curah hujan di Indonesia. Siswa ditugaskan untuk 1. Tuliskan wilayah mana saja yang termasuk ke dalam curah hujan yang rendah. 2. Tuliskan wilayah mana saja yang termasuk ke dalam curah hujan yang tinggi. Kesimpulan dari pembelajaran mengenai keadaan iklim di Indonesia kali ini adalah Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari musim penghujan dan musim kemarau. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan kepemilikan iklim tersebut berpengaruh kepada keadaan alam di Indonesia. Salah satu bentuk pengaruhnya adalah Indonesia memiliki keragaman hayati yang melimpah. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita patut mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam dan segala isinya. Terima kasih telah menyimak video media pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.